Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa dengan saya kembali, Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Garestan dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah, melanjutkan serial edukasi mengenai ekuitas. Kita sampai pada sub bagian mengenai saham preference. Kita tahu perusahaan itu ketika menerbitkan saham, secara mereka punya pilihan apakah saham diterbitkan itu berupa ordinary shares atau saham biasa atau saham preference. Artinya saham preference itu saham yang nilai parnya ini fix dan dividennya juga fix nanti ya kepada si pemegang saham ya. Dan dia ini memiliki beberapa hak tertentu meskipun dia juga tidak punya hak yang lain sebagaimana dimiliki oleh pemegang saham biasa. Apa saja yang menjadi karakteristik dari saham preference? Mari kita saksikan di beberapa tayangan berikut ini ya, teman-teman ya. Maaf. Nah, secara umum kita ingin mengetahui ciri khusus dari saham preference itu apa ya. Pertama, dia punya hak lebih dulu atas dividen ya. Artinya ketika perusahaan itu ingin membagi labanya kepada pemegang saham yang kita sebut dengan dividen, maka pemegang saham preference dapat hak terlebih dahulu ya. Dapat jatah terlebih dahulu, baru nanti setelah ada sisanya baru kebagi ke pemegang saham biasa ya. Kemudian apa kelebihan lain dari saham preference? Dia punya hak lebih dulu atas pembagian aset pada saat likuidasi ya. Ini ketika perusahaan likuidasi dibubarkan, ternyata aset-aset dilego ya, dilelang, ternyata masih ada nih, masih ada nilainya, ada uangnya, maka itu dikasih dulu ke pemegang saham preference. Dan keistimewaan lain, dia bisa dikonversi menjadi saham biasa atau ordinary shares dan juga punya karakteristik dapat callable, dapat ditarik kembali oleh perusahaan. Namun demikian dia punya kelemahan yaitu tidak memiliki hak suara dalam manajemen perusahaan, non voting ya. Jadi dia tidak memiliki hak suara ketika rapat umum pemegang saham. Nah, beberapa fitur-fitur penting di dalam saham preference antara lain, nah ini ada istilah kumulatif. Artinya apa? Kalau tahun ini misalkan perusahaan tidak membagi dividen, maka haknya dia tahun ini akan diakumulasikan ke tahun berikutnya ketika perusahaan akan bagi dividen. Jadi namanya akumulasi dividen. Ini yang tidak ada di pemegang saham biasa. Kalau tahun ini nggak ada dividen ya bukan berarti hak dia akan terbawa ke tahun berikutnya, enggak ya. Tahun depan kalau ada ya dia cuma dapat jatah dari laba tahun yang ini gitu ya. Kalau yang dividen tahun ini kan dari laba tahun lalu gitu ya. Jadi tidak ada akumulasi kalau pemegang saham biasa ya. Kemudian ada istilah participating. Dia juga bisa mendapat tambahan dividen yang dibagi bersama dengan pemegang saham biasa. Nah, gitu ya. Convertible ya, dapat konversi saham biasa, saham di atas callable dapat ditarik kembali, dan juga ada istilah redeemable. Perusahaan wajib membeli kembali saham preference. Jadi perusahaan itu punya kewajiban untuk meredeem ya, membeli kembali saham preference yang dipegang oleh para investor. Ya, ini fitur-fitur penting di dalam saham preference. Bagaimana akuntansi saham preference? Nah, secara umum akuntansi saham preference itu sebenarnya tidak berbeda dengan saham biasa ya. Dalam hal ini perusahaan juga mencatat nanti selisih antara nilai par dan harga jual saham preference ke dalam share premium preference ya. Contoh di sini misalkan 1 Januari 2020 PT Nirwana menerbitkan 10.000 saham ya. Saham preference dengan harga $25 per saham. Ya, ini nih harga jualnya ya. Tapi kita tahu nilai parnya ternyata hanya $20 per saham. Sehingga kita ada selisih ya antara harga jual dan nilai parnya itu sebesar $5 per saham ya, per lembar saham. Di sini kita mencatat cash-nya adalah 250.000, 10.000 kali 25 ya. Oke, kemudian nilai parnya adalah 20 kali 10.000, 200.000 dan selisihnya merupakan share premium preference. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini akuntansi saham preference sederhana sekali ya, seperti akuntansi untuk saham ordinary. Nah, topik berikutnya adalah kalau saham itu ternyata dibeli kembali, yang kita sebut dengan istilah treasury shares atau saham treasury. Jadi saham yang dibeli kembali itu berarti bukan saham yang beredar, tapi tetap saham yang issued. Saham yang sudah diterbitkan karena terbagi dua ya, issued dan
outstanding dan treasury, ya. Jadi issued shares itu adalah outstanding dan treasury. Outstanding itu dipegang oleh pemegang saham, kemudian kalau treasury itu ditarik lagi oleh perusahaan, ya, diambil lagi, dibeli dari pemegang saham, ya. Nah, di sini apa sih sebenarnya maksud dan tujuan perusahaan untuk membeli saham atau saham treasury? Itu adalah pertama untuk mengefisienkan pajak, ya, pada saat pembagian kas pada pemegang saham, ya, supaya memang tidak terlalu banyak potongan pajak buat para pemegang saham, ya. Kemudian untuk meningkatkan earnings per share dan return on equity, tentu saja ya, dengan semakin sedikitnya jumlah lembar saham yang beredar, maka earnings per share-nya akan naik. Dan kita narik saham itu buat apa? Kita berikan saham kepada pegawai melalui program kompensasi pegawai. Jadi kita tarik dari pemegang saham luar, kemudian kita kasih ke pegawai supaya pegawai ini juga punya rasa memiliki yang tinggi karena punya saham perusahaan, ya. Kemudian untuk mencegah adanya pengambil alihan kepemilikan perusahaan, karena mungkin kalau saham itu terlalu didominasi kelompok tertentu, nanti dia bisa dominan. Nah, kita ambil sebagian lagi yang kita beli, ya. Atau untuk mengurangi jumlah pemegang sahamnya, ya, supaya nggak terlalu banyak. Atau untuk menciptakan harga pasar saham, ya, ketika sahamnya lagi nggak bagus kita beli dulu deh, nanti begitu harga sahamnya bagus baru kita lepas lagi, ya. Nah, secara umum konsepnya adalah, teman-teman, saham treasury itu mengurangi jumlah ekuitas perusahaan, ya, karena dia menjadi faktor pengurang di dalam komponen ekuitas, ya. Nah, menariknya di sini pembelian kembali saham treasury itu dapat dicatat 2 metode, ya, cost method dan par value method. Kalau cost method itu pembelian saham treasury dicatat dengan mendebit akun treasury shares dengan harga beli, ya. Nah, kemudian jumlah ini dilaporkan dalam laporan proses keuangan sebagai pengurang jumlah ekuitas perusahaan. Ya. Jadi kalau cost method itu treasury shares-nya benar-benar dicatat sebesar harga belinya, namanya juga harga perolehan, gitu ya. Dan itu didebit, ya, istilahnya dia akan menjadi faktor pengurang di ekuitas yang biasanya memiliki saldo normal di kredit. Sedangkan kalau par value method, pembelian saham treasury dicatat dengan mendebit saham treasury sesuai dengan nilai par saham yang dibeli, ya. Jadi sama-sama didebit, ya, cuman bedanya nilainya dia tidak sesuai harga beli, tapi hanya sebesar nilai parinya saja, ya. Itu konsep-konsep umum mengenai saham treasury, apa dan bagaimana akuntansi yang perlu kita perhatikan, ya, aspek-aspek akuntansi mana saja yang perlu kita garis bawahi, akan kita lihat sama-sama di dalam serial edukasi berikutnya. Salam sehat buat sahabat muda akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.